Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Statistika Inferensial 7. Di sini yang beranggotakan Leni Yanasari, Nurmaya Indar Amalia, Farah Sri Ayuning, dan Syifa Fitria Nurfadilah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis varians atau ANOVA dua arah. Materi yang akan kita sajikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian ANOVA dua arah. Yang kedua, jenis-jenis ANOVA dua arah. Yang ketiga, langkah dan contoh perhitungan ANOVA dua arah secara manual. Dan yang keempat, contoh perhitungan ANOVA dua arah dengan SPSS. Untuk materi pertama, kita persilahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih, silakan disimak. Perkenalkan, nama saya Leni Yanasari sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang definisi ANOVA dua jalur, manfaat ANOVA dua jalur, langkah-langkah perhitungan ANOVA dua jalur tanpa interaksi beserta dengan contohnya. Definisi ANOVA dua arah. ANOVA dua arah merupakan ANOVA satu arah yang setiap perlakuannya dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, varian satu arah disebut A yang memuat A1, A2 sampai dengan AN, dan hasil pembagiannya disebut faktor B yang memuat B1, B2 sampai dengan Bn. Maka ANOVA dua jalurnya disebut ANOVA A kali B. Pengujian ANOVA dua arah mempunyai beberapa asumsi, di antaranya 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal, 2. Varians atau ragam, dan populasi yang diuji sama, yaitu homogen. 3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi, datanya itu diasumsikan ketiga poin ini. Kemudian manfaat ANOVA dua arah. Yang pertama adalah menentukan apakah rata nilai dari dua atau lebih sampel berbeda secara signifikan atau tidak. 2. Menghasilkan harga F yang secara signifikan menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti itu berasal dari populasi yang berbeda. Adapun jenis-jenis ANOVA dua arah ada dua. Yang pertama adalah ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang kedua adalah ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah tanpa interaksi yaitu pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antar kedua faktor tersebut ditiadakan. Jadi misalkan ada variabel bebas dan variabel terikatnya itu antara kedua variabel tersebut itu interaksinya itu ditiadakan. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah ANOVA dua arah dengan interaksi yang akan dijelaskan oleh Farah. Selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Di dalam langkah-langkah perhitungan ANOVA dua arah tanpa interaksi itu, kita akan mencari JKB, JKK, JKE, JKT, derajat bebasnya, kemudian rata-rata kuadrat, F hitung. Adapun rumus-rumusnya adalah ada di tabel. Langsung saja ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah tulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Kemudian tulis H0 dan HA dalam bentuk statistiknya. Jadi ada dua ya. Menulis H0 dan HA-nya itu dalam bentuk kalimat dan dalam bentuk statistik. Yang ketiga adalah mencari F tabel atau F alfa. Dengan alfanya itu taraf signifikannya sebesar 0,05. Adapun F tabelnya itu ada di
F alfa V1 V2 dengan V1 sama dengan B dikurangi 1, V2-nya K dikurangi 1 dikalikan dengan B kurangi 1. Kemudian yang B-nya ya. Yang B itu untuk F tabel kolom. Masih sama, formulanya itu F alfa V1 V2 dengan V1-nya K dikurangi 1, V2-nya K dikurangi 1 dikalikan B dikurangi 1. K di sini itu kolom dengan B-nya itu barisnya. Kriteria pengujian di sini ada H0 diterima jika F hitungnya itu lebih kecil sama dengan F tabelnya untuk baris, dan dalam hal lain H0 ditolak. Maksudnya dalam hal lain adalah ketika F tabelnya itu lebih kecil daripada F hitung, maka H0-nya ditolak. Yang kedua adalah H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel untuk kolom, dan dalam hal lain H0 ditolak. Nah, selanjutnya langkah kelima adalah perhitungan jumlah kuadrat total. Yang pertama adalah perhitungan jumlah kuadrat total atau bisa disingkat dengan JKT. Jumlah dari 1 sampai B untuk baris, jumlah dari J sama dengan 1 sampai dengan K untuk kolom, kemudian jumlahkan, kemudian dikuadratkan dikurangi total kuadrat per kolom barisnya. Nah, nanti akan lebih jelas di contohnya. Ini formula-formulanya dulu. Yang kedua, perhitungan untuk mencari JKB, jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat baris rumusnya sigma 1 sampai dengan B TI kuadrat dibagi K. K di sini kolom ya, dikurangi T kuadrat dibagi KB, kolom kali baris. Kemudian jumlah kuadrat kolom JKK. Rumusnya adalah sigma 1 sampai dengan B TJ kuadrat dibagi B. Kemudian dikurangi dengan T kuadrat dikali dibagi KB. Kemudian jumlah kuadrat error JKE. JKE ini rumusnya itu JKT atau jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dikurangi jumlah kuadrat kolomnya. Nah, keterangan ini adalah T di sini itu total ya. Selanjutnya adalah langkah ke-6, mencari rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat baris bisa kita tulis dengan S1 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat baris dibagi DB untuk baris ya. Kemudian yang rata-rata kuadrat kolom S2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kolom dibagi DB kolomnya ya, DB untuk kolom. Kemudian rata-rata kuadrat error. Caranya itu dengan jumlah kuadrat error dibagi DB errornya. DB ini bisa dilihat dari sini, dari tabel ya. Ini derajat bebas untuk baris, ini untuk kolom, ini untuk error, ini untuk totalnya. Selanjutnya adalah mencari nilai F hitung. Nilai F hitung untuk baris bisa F1 ya, disebutnya di sini S1 kuadrat. S1 kuadrat kan ini rata-rata kuadrat barisnya kan, yang ini sama. Kemudian dibagi dengan rata-rata kuadrat errornya. Untuk F hitung untuk kolom, rata-rata kuadrat kolom dibagi dengan rata-rata kuadrat errornya. Kemudian akan ditarik kesimpulan. Nah, ini agar memperjelas materinya, kita menyajikan contoh perhitungan manual ANOVA 2 arah tanpa interaksinya ya. Berikut ini adalah hasil per hektar 4 jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda.
ada V1, V2, V3, V4 dengan total P1, P2, P3. Nah, ini barisnya ya. Kemudian kalau barisnya itu P1, P2, P3. Kolomnya itu V1, 2, V3, V4. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk jenis pupuk pada baris, itu P1, P untuk pupuk pada baris, jenis tanaman pada kolom, V-nya itu tanaman ya, V-nya itu tanaman. Langsung ya penyelesaian. Nah, langkah pertama kan harus menentukan itu hipotesis kalimat dan hipotesis statistik untuk langkah kedua. Dalam hal ini akan digabung langkah 1 dan langkah 2. Hipotesis H0 dan HA dapat dalam bentuk kalimat dan bentuk statistik. Yang pertama adalah H0, alfa 1 sama dengan, ini sebenarnya ada sama dengannya ya, alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4. Hipotesis kalimatnya itu tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Kemudian H1-nya itu alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, tidak sama dengan alfa 3, tidak sama dengan alfa 4. Sebenarnya itu ini tipe ya. Kemudian hipotesis kalimatnya itu terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Kemudian yang keduanya ya, H0, B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Hipotesis kalimatnya tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuk. H1-nya B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuknya. Lanjut ke sini. Hitung F tabel atau F alfa dengan alfa taraf signifikannya itu sebesar 0,05. Nilai F tabel untuk baris. Kan rumusnya kan ini ya. F alfa V1, V2. Kita cari V1-nya. V1-nya B, rumusnya itu B dikurangi 1. B-nya itu kan 3. 3 dari barisnya kan ada 3, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. V2 K dikurangi 1 dikalikan B dikurangi 1. Kolomnya ada 4 dikurangi 1, B-nya ada 3, barisnya ada 3, berarti 3 dikurangi 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke formulanya. Nih, kita dapat 5,14 untuk F tabel. Caranya itu kita lihat ke titik presentasenya. Tadi itu berapa? 2 dan 6. Ini 2 ke sini ya. 2 untuk baris 2 untuk 2 untuk kolom, kemudian 6 untuk baris. Nah, ini 2-nya itu sini, terus titik temunya ada di 5,14. Lanjut ke B, F tabel untuk kolom. V1 sama dengan kolom dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. V2-nya itu didapat jadi 6. Kemudian kita dapat F-nya itu 0,05 di 3,6. 3-nya itu untuk yang kolomnya ya, kolom ketiga. Terus ininya baris ke-6. Titik temu de 4,76. Kemudian ada kriteria pengujian. H0 diterima jika F0 lebih kecil sama dengan F tabel untuk hasil
Untuk baris dan dalam hal lain H0 ditolak, ini udah ada kan. Terus kemudian B, H0 terima jika F0 atau F hitung lebih kecil sama dengan F tabel untuk kolom dan dalam hal lain H0 ditolak. Perhitungannya ya. Ini perhitungan. Yang pertama kita mencari JKT. Nah, ini rumusnya seperti ini. Itu dari mana? Kita akan menjumlahkan dari sini nih, tabel ini. Nah, ini dikuadratkan. 4 kuadrat, 9 kuadrat, 6 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, 7 kuadrat, 10 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, 5 kuadrat. Untuk JKT kita dikuadratkan semua masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nah, ini kan sama kan, berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat dan seterusnya sampai ke yang terakhir 5 kuadrat. Kemudian dikurangi dari 83 kuadrat. 83 itu adalah totalnya. Total di mana maksudnya? Ini lihat ya. Totalnya ini di sini nih. Total dari jumlah baris dan kolomnya itu totalnya di sini nih, 83. Kemudian ini KB. K-nya berapa? K-nya itu ini bukan 3 sebenarnya ya. Ini ada yang enggak, itu berarti 4 dikali 3. Di sini sebenarnya 4 kali 3. Maka hasilnya 12. Di sini ada yang tipe di sini. DKT ya. Kemudian ini dijumlahkan kuadratnya, hasilnya 16, 36 dan seterusnya. 83 kuadrat hasilnya 688 6.889 bagi 12. Kemudian JKT-nya itu dijumlahkan lagi, jadi 605 dikurangi 574,08, hasilnya JKT-nya itu 30,92. Jumlah kuadrat baris, kita akan menghitung JKB. JKB di sini baris kan yang mendatar kan, berarti kita lihat lagi ke tabel yang mendatar kan, berarti sini seret yang ini berarti yang sebelah kanan 25 kuadrat, 34 kuadrat, 24 kuadrat. Nah, kemudian dibagi 4 kolomnya kan ada 4, berarti 4 T kuadrat 83 kuadrat dibagi K kali B. Kemudian didapat 15,717. Jumlah kuadrat kolom, kita mencari jumlah kuadrat kolom, berarti yang menurun ya, yang ada di bawah. Ini lihat lagi. Yang ada di bawah berarti sini ada 19 kuadrat, 21 kuadrat, 23 kuadrat, 20 kuadrat. Ini semua dikuadratkan. Kuadratkan. Tuh, kemudian ada berapa ininya? Ada kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Maka kolomnya ada 3, berarti dibagi 3. Kurangi 83 kuadrat dibagi 4 kali 3. JKK sama dengan 1731 dibagi 3. Kurangi 6.889 dibagi 12. Hasilnya adalah 2,92. Jumlah kuadrat error itu tinggal JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Hasilnya adalah 12,83. Jadi kalau perhitungan statistik itu saling berkaitan. Jika ada kesalahan di awal, pasti kesananya itu salah semua. Nah, selanjutnya adalah mencari rata-rata kuadrat baris. Rumusnya itu JKB dikurangi derajat kebebasan dari barisnya, DB barisnya.
JKB kita udah nemu 15,17, kurangi 3 dikurangi 1, kemudian dibagi 3 dikurangi 1, maksudnya maaf, sama dengan 15,17 dibagi 2, hasilnya 7,585. Rata-rata kuadrat kolomnya, rumusnya JKK dibagi DB kolomnya, 2,92 dibagi 4 kurangi 1 sama dengan 0,97. Rata-rata kuadrat errornya, caranya itu JKE dibagi DB error. JKE dibagi DB errornya itu rumusnya K dikurangi 1 dikalikan B dikurangi 1 sama dengan 12,83 dibagi 3 kali 2, hasilnya itu 2,14. Yang keenam adalah mencari nilai F hitung. F hitung untuk barisnya ya. Caranya itu S1 kuadrat untuk baris yang ini rata-rata kuadrat baris dibagi rata-rata kuadrat error. Rata-rata kuadrat barisnya kan 7,59. Rata-rata kuadrat errornya 2,14, maka hasilnya 3,55. Kemudian F hitung untuk kolom. Rata-rata kuadrat kolom dibagi dengan rata-rata kuadrat error. Kuadrat kolomnya, rata-rata kuadrat kolomnya 0,97 dibagi 2,14, hasilnya 0,45. Dari tabel yang pertama itu kita isi dengan angka-angka yang kita hitung. Ini jumlah kuadrat untuk barisnya itu 15,717, jumlah kuadrat untuk kolomnya 2,92, yang errornya 12,83, jumlah kuadrat totalnya 30,92, derajat bebasnya 2 untuk untuk baris, derajat bebasnya untuk kolomnya 3, derajat bebas untuk errornya 6, rata-rata kuadrat barisnya 7,59, rata-rata kuadrat kolomnya 0,97, rata-rata kuadrat errornya 2,14. F hitung kita dapat untuk baris 3,55, F hitung untuk kolomnya 0,45, kemudian F tabelnya kita dapat untuk barisnya 5,14, untuk kolomnya 4,76. Nah, kita akan ketika sumber varians atau kolom-kolom ininya udah terpenuhi, maka kita bisa menarik kesimpulan. Di sini ada kesimpulannya ada 2 karena tanpa interaksi. Kalau dengan interaksi biasanya ada 3. Yang satunya itu A dan B-nya, interaksi A dan B-nya. Kalau di sini ada 2 ya, karena F0 atau F hitung sama dengan 3,55 lebih kecil daripada tabel F tabelnya 5,14, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut. Yang keduanya adalah karena F0 atau F hitung sama dengan 0,45 lebih kecil daripada F tabel yang 4,76, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat varietas tanaman tersebut. Nah, sekian yang saya jelaskan untuk ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Sri Ayuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Sri Ayuning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis varians 2 arah dengan interaksi. Mari disimak videonya ya. Langkah-langkah perhitungan ANOVA 2 arah dengan interaksi. Berikut ini adalah tabel mengenai perhitungan ANOVA 2 arah dengan interaksi. Bisa dilihat ya. Untuk langkah-langkah lebih jelasnya akan ada pada slide berikutnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, tulislah H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tulislah H0 dan HA dalam bentuk statistik.
Langkah ketiga yaitu hitung F-tabel atau F-alfa dengan alfa atau taraf signifikan sebesar 0,05. Nah, yang pertama F-tabelnya itu kita menghitung untuk baris dan untuk kolom. Yang pertama, nilai F-tabel untuk baris. V1 sama dengan B-1. V2 sama dengan K-1 dikali B-1. B itu maksudnya baris, K itu maksudnya kolom. F alfa sama dengan V1, V2. Yang kedua, nilai F tabel untuk kolom. V1 sama dengan K-1. Kolom -1, berapa banyak kolom. Dan V2 sama dengan K-1 dikali B-1. F alfa V1, V2. Langkah keempat yaitu kriteria pengujian. Yang A, H0 diterima jika F0 lebih kecil dari sama dengan F tabel untuk baris dan dalam hal lain H0 ditolak. Yang B, H0 diterima jika F0 lebih kecil sama dengan F tabel untuk kolom dan dalam hal lain H0 ditolak. Langkah kelima yaitu kita ke perhitungannya. Perhitungan yang pertama yaitu jumlah kuadrat total atau kita singkat juga dengan JKT. JKT itu rumusnya yaitu ini. Nah, berikut ini merupakan contoh soal ANOVA 2 arah dengan interaksi. Seorang guru matematika ingin mengetahui efektivitas pemberian latihan soal berupa PR dengan menggunakan perangkat LKS dan buku paket terhadap 2 kelompok siswa. Nah, di sini dengan pengujian efektivitasnya berdasarkan hasil atau skor latihan yang dilakukan oleh siswa. Untuk kepentingan penelitiannya, guru itu mengambil masing-masing 10 siswa pandai untuk diberi 2 perlakuan yang berbeda dan 10 siswa yang kurang pandai untuk 2 perlakuan yang berbeda pula. Nah, di sini ada hasil penelitiannya ya, bisa dilihat. Selanjutnya, nah di sini ada tabel bantuan agar lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Di sini A itu cara pemberian soal. Nah, A1-nya itu LKS dan A2-nya buku paket. Lalu di sini B-nya itu siswa. B1-nya siswa pandai dan B2-nya itu siswa lemah. Nah, di sini juga ada sudah ditotalkan dari yang ini, siswa pandai, terus cara pemberian soal LKS dan buku paket, terus totalnya 1357. Nah, yang ini 995. Terus total cara pemberian soal dengan LKS itu kan 1225 dan buku paket itu 1097. Di sini itu ada, lihat, ada 2 baris. Tuh, 2 baris dan 2 kolom ya. 1, 2. Lanjut kita ke langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. A, H0 sama dengan tidak ada perbedaan signifikan efektivitas hasil belajar dengan menggunakan LKS dan buku paket. HA, ada perbedaan signifikan efektivitas hasil belajar dengan menggunakan LKS dan buku paket. Yang B, H0, tidak ada perbedaan signifikan kemampuan menyelesaikan latihan soal antara siswa pandai dan siswa lemah. HA, ada perbedaan signifikan kemampuan menyelesaikan latihan soal antara siswa pandai dan siswa lemah. Yang ketiga, C, H0, tidak ada interaksi setiap kombinasi cara melakukan pemberian latihan soal dengan siswa. HA, ada interaksi setiap kombinasi cara melakukan pemberian latihan soal dengan siswa. Langsung kita ke langkah kedua, yaitu membuat hipotesis dalam bentuk statistik. A, H0, yaitu A1 sama dengan A2. HA, A1 tidak sama dengan A2. H0, B1 sama dengan A2. B2, HA-nya B1 tidak sama dengan B2. H0, A kali B sama dengan 0. Sedangkan HA, A kali B tidak sama dengan 0.
Langkah ketiga yaitu kita menghitung F tabelnya atau F alfa. Dengan alfa, taraf signifikansinya itu sebesar 0,05. Yang pertama, A. Nilai F tabel untuk baris. V1 sama dengan B dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. B-nya itu, tadi kan di tabel yang ini, B-nya itu barisnya ada 2 ya kan. Nah, V2-nya sama dengan BK dalam kurung N-1 sama dengan 2 dikali 2. Baris kali kolom. Barisnya 2, kolomnya 2. Dikali N itu kan banyaknya sampel masing-masing kan 10. Berarti 10 min 1 sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. F alfa V1 V2 sama dengan F 0,05 kali 1,36 sama dengan 4,11. Di sini kita lihat ini tabel distribusi untuk probability 0,05. Terus yang keduanya itu kita cari F tabel untuk kolom. V1 sama dengan K min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. V2 sama dengan BK dikali N min 1 sama dengan 2 kali 2 kali 10 min 1 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. F alfa V1 V2 sama dengan 4,11. Yang ketiga, nilai F tabel untuk baris kolom. Di sini baris kolom ya, bukan kolomnya saja, ada kesalahan. Nah, V1 sama dengan K-1 dikali B-1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. V2-nya BK dikali N-1 sama dengan 2 kali 2 dikali 10 min 1 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. F alfa V1 V2 F 0,05 kali 1. Langkah kelima yaitu perhitungan atau kita mencari F hitungnya. Yang pertama, jumlah kuadrat total atau kita singkat dengan JKT. Nah, rumusnya yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai dengan B, jumlah J sama dengan 1 sampai dengan K, jumlah K sama dengan 1 sampai dengan N, X I J K kuadrat dikurangi T kuadrat per KBN. Jumlah dari 1 sampai B untuk baris, jumlah dari J sama dengan I sampai K untuk kolom jumlahkan, kemudian dikuadratkan, dikurangi total kuadrat per kolom kali baris. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat baris, atau kita singkat dengan JKB. Jumlah I sama dengan 1 sampai dengan B, TI kuadrat per KN dikurangi T kuadrat per KBN. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan ke contoh ya, kalau ini hanya untuk rumus-rumusnya saja. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat kolom atau JKK sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai dengan B, TJ kuadrat per BN dikurangi T kuadrat per KB. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom atau JK kali JK dalam kurung BK, yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai dengan B, jumlah J sama dengan 1 sampai dengan K, TIJ kuadrat per N dikurangi jumlah I sama dengan 1 sampai dengan B, TI kuadrat per KN dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai dengan K, TJ kuadrat per BN ditambah T kuadrat per BKN. Selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah kuadrat error atau JKE sama dengan JKT min JKB min JKK. Keterangan T itu total. Langkah keenam yaitu rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat baris S1 kuadrat sama dengan JKB per DB baris. DB itu derajat bebas. Nah,
Untuk selanjutnya, rata-rata kuadrat kolom atau S2 kuadrat, yaitu JKK per DB kolom. Yang ketiga, rata-rata kuadrat interaksi baris kolom atau S3 kuadrat sama dengan JKBK per DB interaksi yang sudah kita cari. Terus selanjutnya rata-rata kuadrat error S4 kuadrat sama dengan JKE per DB error. Setelah itu baru kita mencari nilai F hitungnya. F hitung untuk baris yaitu F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat. Dan untuk F hitung kolom yaitu F2 sama dengan S2 kuadrat per S3 kuadrat. Selanjutnya setelah kita mencari nilai F hitungnya, sudah ketemu baru kita dapat menyimpulkannya. Langkah keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat masing-masing. Yang pertama jumlah kuadrat total atau JKT. Nah ini kan rumusnya ya. Nah di sini XIJK kuadrat itu merupakan data dari seluruh tabel yang dikuadratkan. Nah ini nih XIJK tuh. Nah ini data dari seluruh tabel semuanya ini yang dikuadratkan. Nah, pokoknya berarti kan 82 kuadrat ditambah 82 kuadrat ditambah 73 kuadrat ditambah pokoknya sampai 50 kuadrat dikurangi T kuadrat per KBN. T kuadrat itu total data yang dijumlahkan per KBN, kolom kali baris kali N banyaknya datanya, pengulangan datanya. Nah, di sini kan T kuadratnya itu kan 2352 kuadrat per 2 dikali 2 kali 10. Sehingga JKT-nya yaitu 82.609 dikurangi 5.531.904 per 40 sama dengan 144.586 dikurangi 138.297,6 sehingga kita mendapatkan jumlah kuadrat totalnya itu 6.288,4. Nah, yang selanjutnya jumlah kuadrat baris atau JKB yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai B TI kuadrat per KN dikurangi T kuadrat per KBN. Nah, TI kuadrat itu di sini total penjumlahan data tiap baris. Kan di sini 1357 ditambah 995. Nah, nih ya yang ini. Nah, yang ini. 1357 terus sama 995. Nah, masing-masingnya dikuadratkan per KN. Kolomnya kan 2 dikali N-nya 10. Dikurangi T kuadratnya tadi kita kan tahu 2352 kuadrat per KBN-nya 2 kali 2 kali 10. Sehingga JKB-nya itu 1.415.7 dikurangi 138.297,6 sehingga kita dapat JKB-nya itu jumlah kuadrat barisnya itu 3.276,1. Nah, yang selanjutnya itu kita mencari jumlah kuadrat kolom. Nah, di sini jumlah J sama dengan 1 sampai B TJ kuadrat per BN dikurangi T kuadrat per KBN. Nah, di sini TJ itu total penjumlahan data tiap kolom. Kita dapat 1255 kuadrat ditambah 1097 kuadrat per 2 dikali 10 dikurangi 2352 dikuadratkan per 2 kali 2 kali 10. Sehingga JKK-nya sama dengan 138.921,7 dikurangi 138.297,6. Sehingga kita dapat JKK-nya itu 624,1.
Selanjutnya, jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom JKBK, yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai B, jumlah J sama dengan 1 sampai K, TIJ kuadrat per N dikurangi jumlah I sama dengan 1 sampai B, TI kuadrat per KN dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai K, TJ kuadrat per BN ditambah T kuadrat per BKN. Nah, kita dapat 745 kuadrat ditambah 612 kuadrat ditambah 510 kuadrat ditambah 485 kuadrat per 10 N-nya. Terus dikurangi 1357 kuadrat per 995 kuadrat per 2 per 10 per 2 kali 10 dikurangi 1255 kuadrat per plus 1097 kuadrat per 2 kali 10 ditambah 2352 pangkat 2 per 2 kali 2 kali 10. JKBK sama dengan 1424894 per 10 dikurangi 2831474 per 20 dikurangi 2778434 per 20 ditambah 138297,6 sehingga JKBK-nya itu 1424894 dikurangi 14573,7 dikurangi 13892,1 ditambah 13829,6 sehingga nilai JKBK-nya itu 291,6. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mencari jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error itu JKE sama dengan JKT min JKB min JKBK min JK. JKE sama dengan 6288,4 dikurangi 3276,1 dikurangi 291,6 dikurangi 624,1 sama dengan 2096,6. Selanjutnya kita mencari rata-rata kuadrat. Di sini yang pertama kita cari rata-rata kuadrat baris S1 kuadrat. Rumusnya JKB per DB baris. DB itu derajat bebas. Nah, sama dengan 3276,1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 3276,1. Selanjutnya, rata-rata kuadrat kolom S2 kuadrat sama dengan JKK per DB kolom sama dengan 624,1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 624,1. Rata-rata kuadrat interaksi baris kolom S3 sama dengan JK BK per DB interaksi sama dengan 291,6 per K-1 dikali B-1 sehingga hasilnya 291,6 per 2-1 dikali 2-1 sama dengan 291,6 per 1 sama dengan 291,6. Maaf, tadi terbalik. Selanjutnya, rata-rata kuadrat error S4 kuadrat JKE per DB error. JKE-nya kan kita juga udah tahu kan berapa nih. 2096,6 per DB error sama dengan 2 kali 2 kali 10 min 1 sama dengan 2096,6 per 36 sama dengan 58,239. Selanjutnya yaitu mencari nilai F hitung. F hitung untuk baris yaitu F1 sama dengan S1 kuadrat per S4 kuadrat. S1-nya kan kita juga sudah menemukan kan ini 3276,1 per
S4 kuadratnya kita juga sudah menemukan 58,239 sama dengan 58253. Setelah itu kita juga mencari F hitung untuk kolom. F2 sama dengan S2 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 624,1 per 58,239 sama dengan 10,716. Setelah itu kita mencari F hitung untuk interaksi baris dan kolom. F1 sama dengan S3 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 291,6 per 58,239 sama dengan 5,007. Nah, setelah itu kita buat tabel sumber variannya. Bisa dilihat kan di sini. Yang antar A-nya kita masukin. Berarti kan jumlah kuadrat antar A 624,1. Pokoknya dari data-data yang udah kita temuin itu loh. Nah, itu dari nilai-nilai yang sudah kita cari tadi. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, sehingga kita akan menarik kesimpulannya. Di sini, jika F hitung lebih kecil daripada F alfa atau F tabel, maka terima H0, maaf. Jika F hitung lebih besar daripada F alfa, maka tolak H0. Nah, sehingga kita dapat kesimpulan F hitungnya itu ini 10,716 lebih besar daripada F tabel, sama dengan 4,11. Maka tolak H0. Artinya ada perbedaan signifikan efektivitas hasil belajar dengan menggunakan LKS dan buku paket. Yang kedua, F hitung sama dengan, nah ini yang B-nya itu kan antar B. F hitungnya itu 56,252 lebih besar daripada F tabel. F tabelnya tadi kan 4,11. Maka tolak H0. Artinya ada perbedaan signifikan kemampuan menyelesaikan latihan soal antara siswa pandai dan siswa lemah. Dan yang ketiga, selanjutnya itu F hitung yang interaksi AB-nya itu sama dengan 5,007 lebih besar daripada F tabel 4,11. Maka tolak H0. Artinya ada interaksi antara setiap kombinasi cara melakukan pemberian latihan soal dengan siswa. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurmaya Inar Amalia akan menjelaskan mengenai uji two-way ANOVA atau uji ANOVA dua arah dengan menggunakan SPSS. Gimana sih caranya? Simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, kita akan melakukan uji two-way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita memakai soal yang sama seperti pada perhitungan manual ya. Soalnya yang ini biar lebih mudah kita ubah tabel ini ke dalam bentuk Excel. Jadi seperti ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke SPSS, yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengkodean untuk data cara pemberian soal dengan ketentuan kode 1 untuk LKS dan kode 2 untuk buku paket. Dan yang kedua, pengkodean untuk data kategori siswa. Kode 1 untuk kelompok siswa pandai dan kode 2 untuk kelompok siswa lemah. Jadi, di data ini kan ada dua variabel faktor kan, variabel faktor cara pemberian soal dan variabel faktor kategori siswa. Tiap-tiap variabel faktor juga memiliki dua kategori dan masing-masing kita kodekan kode 1 dan kode 2. Nah, seperti ini. Kode 1 untuk pada variabel faktor cara pemberian soal, kode 1 untuk LKS dan kode 2 untuk buku paket.
Sedangkan pada variabel faktor kategori soal, kita berikan kode 1 untuk kategori siswa pandai dan kode 2 untuk kategori siswa lemah. Nah, setelah melakukan pengkodean, kita apa aja sih hipotesis yang akan kita uji? Itu seperti ini. Nah, langsung saja kita akan menguji hipotesis yang sudah kita buat ini dengan SPSS. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Klik variable view. Kemudian kita buat variabel pertama itu skor ya. Kita tuliskan skor, kemudian pada label ketikkan skor latihan matematika. Kemudian sananya kita biarkan seperti itu, desimalnya kita ganti 0. Kemudian variabel yang kedua yaitu cara pemberian soal. Kita beri nama variabelnya soal saja ya. Pada label kita namai cara pemberian soal. Desimalnya kita ubah 0. Nah, pada value kita input 1 untuk LKS dan 2 untuk buku paket. Kemudian klik OK. Kemudian variabel yang ketiga yaitu kategori siswa. Kita namai siswa. Pada label kita beri nama kategori siswa. Acak-acakan. Kategori siswa, desimalnya ganti 0. Value-nya input 1 untuk siswa pandai dan 2 untuk siswa lemah. Add OK. Kemudian pada ini measure kita ganti pada variabel faktornya ganti nominal semua ya. Kemudian data view. Nah, maka akan ada kolom ini, skor, soal, sama si siswanya. Kita copy semua ya dari ini, copy satu-satu. Dan kebetulan saya udah mengkopinya semua. Sini ada 40 data ya. Nah, pertama kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Klik analyze, kemudian pilih general linear model dan klik univariate. Pilih skor latihan matematika ke dependent variable dan variabel faktor ke fixed faktor. Klik save. Berikan centang pada residual standard. Continue. Klik OK. Nanti kita tunggu ini
sedang proses. Nah, ini muncul variabel baru, yaitu variabel residual standar ya. Nah, kita uji nih normalitasnya. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik dan explore. Nah, kita pilih variabel standar residual ke dependent list, kemudian plot, berikan centang pada normality plot, klik continue dan OK. Nah, akan muncul outputnya di sini. Nah, ini dia test of normality. Nah, ini uji normalitasnya. Lalu apa sih hasilnya? Kita lihat di makalah bahwasanya dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu jika nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual standarnya adalah normal, dan begitupun sebaliknya. Kita dapat nilai p-value signifikansinya ini 0,182. Maka dari output SPSS tersebut didapat nilai signifikansinya 0,182. Jika dibandingkan dengan signifikansi 0,05, artinya memenuhi syarat uji normalitas. Berarti ini uji normalitasnya sudah terpenuhi ya. Kemudian setelah uji normalitas, kita lanjutkan dengan uji two-way ANOVA dan homogenesis. Klik analyze, kemudian pilih general linear model, klik univariate. Nah, karena tadi kita udah mau men-save, kita hilangkan centang pada residual standarnya ya. Klik continue, pilih option. Nah, kita pilih semua variabel ini ke display means. Nah, signifikansi levelnya 0,05 ya. Klik continue dan OK. Nah, nanti akan keluar output SPSS-nya. Ini dia outputnya. Lalu bagaimana sih pengambilan keputusannya? Nah, sebelumnya kita akan menguji homogenitas terlebih dahulu. Lihat pada tabel ini. Nah, ini menandakan uji homogenitasnya. Di sini nilai p-value-nya 0,701. Nah, di makalah dijelaskan
bahwasanya uji homogenitas ini jika lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel skor latihan matematika siswa itu homogen, sehingga asumsi homogenitasnya itu terpenuhi. Kemudian output yang lainnya itu uji ANOVA dua arahnya. Nah, bisa kita lihat di tabelnya ini, kita bisa bisa melihat nilai F atau nilai p-value-nya. Nah, dalam pengambilan keputusan dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA ini, yang pertama, jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel atau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Dan jika F hitungnya kurang dari F tabel atau nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, misalkan kita memakai pada tabel ini nilai signifikansinya pada variabel faktor siswa memiliki nilai signifikansi ini dulu ya, pada variabel soal, cara pemberian soal itu memiliki nilai p-value 0,02. 0,02 itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan cara pemberian soal. Kemudian diperoleh juga nilai F hitungnya 56,253, sedangkan F tabelnya 4,11, di mana F hitung ini lebih besar daripada F tabel, dan nilai p-value-nya itu sebesar 0,000, di mana nilai p-value ini kurang dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan kategori siswa. Dan hipotesis yang ketiga itu diperoleh nilai F hitung 5,007. Dari sini ya, 5,007. Sedangkan nilai F tabelnya itu 4,11. Artinya F hitung nilainya itu lebih besar daripada F tabel, dan nilai p-value-nya itu 0,032. Ini 0,032 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada interaksi cara pemberian soal dengan kategori siswa dalam menentukan skor latihan matematika siswa. Demikian langkah-langkah menguji two-way ANOVA menggunakan SPSS. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Fitria Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji ANOVA dua arah
tanpa interaksi dengan menggunakan Excel. Nah, gimana sih caranya? Disimak baik-baik ya videonya. Nah, contoh soal ANOVA 2 arah tanpa interaksi, contoh soalnya itu seperti ini. Dan untuk menyelesaikan contoh soal ini itu atau mengujinya itu dengan menggunakan Excel ya. Nah, kita buka Excelnya, lalu kita bikin tabelnya sesuai dengan contoh. Terus kita klik data dan kita klik data analisis. Tapi kalau misalnya di laptop kalian belum ada, kalian bisa memunculkan itu dengan cara klik file, terus option. Setelah option kalian klik add-ins. Setelah itu kalian klik go. Nah, nanti ada pilihan lagi. Nah, kalian pilih yang kedua yang ada VBA-nya, lalu klik OK. Nah, otomatis nanti data analisisnya itu akan muncul. Nah, kita klik ya data analisisnya. Nah, di sini ada pilihan lagi. Kalian pilih yang yang ketiga. Nah, setelah itu untuk input ranknya itu kalian blok data yang bukan data, tabel yang udah dibuat, blok. Nah, setelah itu labelnya dicentang. Nah, alpha itu sesuai yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakannya itu 5%, berarti kita untuk alpha itu 0,05 dan untuk output optionnya itu kita pilih yang kedua. Bebas sih ini mah untuk pilih yang ke satu bisa, yang kedua bisa, ketiga juga bisa. Di sini kita pilih yang kedua aja ya. Lalu klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ada dua tabel yaitu ANOVA 2 factor without replication sama ANOVA. Nah, yang tabel ini itu pada bagian ini itu menyajikan deskripsi dari tiap-tiap kelompok, baik itu jenis pupuk pada baris dan jenis tanaman pada kolom. Nah, untuk deskripsinya di sini ada count itu jadi banyaknya data. Nah, untuk sum ini jumlah total dan yang ini itu rata-rata. Lalu ada variance itu berarti standar deviasi variance. Nah, untuk tabel hasil yang kedua ada ANOVA, kita tarik ke bawah dulu. Nah, ANOVA. Nah, bagian ini tuh menampilkan tabel ANOVA seperti pada materi ANOVA satu arah. Yang perlu dilihat itu P value-nya. Jika nilai P value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka keputusannya itu diterima. Keputusan yang diterima itu H0. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata tiap kelompok, kan 0,5. Di sini kan lebih besar. Nah, 0,09 sama 0,72 itu berarti kan lebih besar dari 0,05. Maka H0 itu diterima. Nah, selain itu kita bisa dilihat dengan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, F hitungnya itu yang ini, F tabelnya itu yang ini. Dari output Excel ini didapat F0 itu 3,545455 dan F hitung itu 3,545455 dan F tabelnya itu 5,14. Karena di sini F0 itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 itu diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut. Nah, yang kedua, karena F0 0,454545, maka H0-nya itu diterima karena lebih kecil dari 4,75 dari F tabelnya. Sehingga H0 diterima, jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat varietas tanaman tersebut. Nah, selesai. Demikian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7 tentang ANOVA 2 arah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.